Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga di waktu duha ini kita dapat bersama-sama menghadiri majelis ilmu ini, tentunya dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian memahami seputar fikih salat. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di dalam kajian fikih salat ini ada beberapa hal ya yang nanti akan kita bahas. Pertama, apa definisi salat? Kemudian setelah itu yang kedua, bagaimana kedudukan salat dalam syariat Islam? Kemudian yang ketiga, apa konsekuensi orang yang meninggalkan salat? Kemudian yang keempat, apa hikmah dari gerakan salat? Kemudian yang kelima, tadabbur dan fadilah bacaan-bacaan yang ada di dalam salat. Kemudian ditutup nanti dengan bagaimana kasus-kasus yang terjadi di dalam salat dan bagaimana solusinya dalam pandangan syariat Islam. Itu gambaran umumnya seperti itu, Bunda. Jadi tadabbur bacaan salat itu nanti kita bahas di akhir. Nah, jadi kalau kita tadabburi bacaan salat tapi gerakannya masih salah, bermasalah juga. Atau kita langsung membahas fikih salat, bagaimana apakah ada perbedaan salat wanita dengan salat laki-laki dan lain sebagainya. Tapi kalau salat itu sendiri tidak dilaksanakan dengan benar juga bermasalah. Ya, atau dilanjutkan dengan membahas salat-salat, bagaimana salat rawatib, bagaimana salat sunnah tatawwu' yang lainnya. Tapi kalau sholat itu sendiri belum dilaksanakan dengan benar, ya sudah pasti sholat-sholat yang lain juga akan rusak, kan begitu. Makanya kita fokus dulu bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para pemahaman para sahabat. Nah, jelas ya. Baik. Jadi kita tidak membahas sholat dalam mazhab Syafi'i, tapi kita membahas bagaimana sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mazhab-mazhab itu hanya mengambil satu-satu saja untuk mempermudah yang mana yang harus diamalkan. Jadi kedepannya kita supaya tahu bahwasanya semua yang dipakai oleh imam mazhab itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manakala seseorang membaca di dalam sholat itu atau bergerak di dalam sholat itu hanya dengan satu versi saja, itu biasanya biasanya itu dia tidak akan fokus, dia tidak akan sibuk di dalam sholatnya. Sehingga ketika seseorang ingin melaksanakan sholat, dia sudah tahu, hari ini saya mau baca riwayat yang mana. Contoh seperti apakah saya mau membaca Allahumma ba'id, apakah saya mau membaca Allahu akbaru kabira dalam doa iftitah, apakah saya membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, apakah saya ingin membaca wajjahtu wajhiyya, apakah saya ingin membaca inni wajjahtu wajhiyya, apakah saya membaca Allahumma Jibril wa Mikail dan lain sebagainya. Dan itu. Jadi doa iftitah itu bukan hanya sebatas itu. Nah, jadi kalau kita hafal itu
insya Allah itu akan menambah kesibukan kita di dalam sholat, sehingga lebih fokus. Yang menjadi masalah itu karena kita sudah hafal, mengalir bacaan itu, jadi sebatas rutinitas saja. Jadi tidak ada memikirkan bacaan lagi, tidak memikirkan gerakan dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai mukadimah. Sekarang kita lanjutkan. Mungkin sudah kita bahas ya, pengantar sebelumnya. Bagaimana sholat yang berkualitas itu, atau bagaimana cara mendapatkan sholat yang berkualitas itu. Pertama, sempurnakan syarat sahnya. Sempurnakan syarat sah. Ya, oke. Ini yang pertama. Nah, udah. Bukan tulisan saya nampaknya yang bagus. Spidolnya yang bagus. Sempurnakan syarat sahnya. Nah, baik. Yang kedua, syarat sahnya akan kita bahas nanti di akhir ya. Kita fokus langsung ke sholat dulu. Saya rasa untuk syarat sahnya kita semua sudah tahu lah. Ya udah. Masalah bagaimana cara wudhu, itu kan sudah umum. Kapan terakhir belajar wudhu, Bunda? Kapan terakhir belajar wudhu? MDA? SD. Baik. Nah, syarat sahnya, syarat-syarat sholat lah tepatnya ya Bunda. Syarat sahnya ataupun syarat wajib ya. Apa beda syarat sah sholat dengan syarat wajib sholat? Wajib. Nampaknya harus kita ulang lagi nampaknya. Syarat wajib itu berarti saat kapan seseorang itu dikatakan wajib sholat. Jelas ya. Adapun syarat sah sholat itu syarat hal-hal yang wajib dilakukan sebelum menunaikan ritual sholat. Adapun rukun itu adalah rangkaian yang wajib dilaksanakan di dalam sholat. Itu perbedaannya. Paham ya? Kalau rukun itu rangkaian yang wajib dilaksanakan di dalam ritual sholat. Kalau syarat sah, rangkaian yang wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat, ya kan? Syarat wajib sholat apa? Wajib dulu. Enggak. Syarat wajib itu Islam, baligh, berakal. Ya kan? Islam. Yang kedua, baligh. Kemudian yang ketiga, berakal. Berarti manakala seseorang kafir, kemudian dia melaksanakan sholat, apakah sholatnya itu diterima? Tidak. Karena dia tidak Islam. Kemudian, tapi ada konsekuensi di sini. Ketika seseorang itu murtad, manakala dia kafir sejak dini, kemudian dia memeluk agama Islam di saat umur 61 tahun. Contoh. Dia wafat umur 62. Oke, setahun. Nah, ketika dia hijrah di umur 61, maka seluruh kebaikan-kebaikannya itu dihitung oleh Allah dan seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Berarti sebelum dia memeluk agama Islam, apapun kebaikan yang dia lakukan, cara dia berbakti kepada orang tua, dia mendidik anaknya, dia membangun masjid, maka itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah.
Jelas ya? Nah, tapi rahmat Allah ketika dia memeluk agama Islam, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dulu sejak kekafirannya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, adapun keburukan-keburukan terhapus. Oke, udah. Itu sebabnya kalau umpamanya hari ini dia 61, kemudian 61 berapa hari, insya Allah jaminan masuk surga. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi manakala seseorang murtad, maka kemurtadan itu tidak bisa menggugurkan amalan-amalannya yang wajib. Semisal di umur 30 tahun dia murtad, kemudian dia masuk kembali di umur 45. Berarti di tengah-tengah berapa? 15. Berarti selama 15 ini dia wajib mengqadha salatnya. Dia wajib mengqadha puasanya. Yang sifatnya wajib di umur 45 ini wajib dia qadha. Itu berbeda dengan orang yang murtad. Jelas ya? Nah, jadi syarat ibadah diterima itu Islam. Nah, makanya kan posisi sholat itu setelah syahadat. Paham ya? Nah, artinya manakala seseorang memeluk agama Islam, hal yang pertama kali ibadah yang wajib dia laksanakan, dia jaga, dia perhatikan sholat. Itu maksudnya itu. Berarti zakat belum, ya kan? Nah, itu urutannya itu ada hikmahnya. Jelas. Ketika seseorang memeluk agama Islam, maka hal yang pertama kali wajib dia lakukan apa? Sholat. Waktu asar dia memeluk agama Islam, masih ada waktunya. Berarti saat itu wajib dia melaksanakan sholat asar sesuai dengan kemampuannya. Jelas. Nah, yang kedua, nah, baligh. Baligh. Tanda baligh apa? Perempuan haid ya. Nah, kemudian bagi laki-laki mimpi basah. Kemudian yang ketiga keluarnya afwan. Sebenarnya bukan mimpi basah. Bisa juga ya. Kita buat saja keluar mani secara sengaja atau tidak. Sebenarnya di sini dia Bunda. Atau tidak. Kemudian tumbuh rambut di sekitar area-area tertentu. Bukan kemaluan saja ya Bunda, area-area tertentu. Nah, janggut bisa, ketiak bisa, dan lain sebagainya. Jika tidak ada tanda-tanda ini, ada di antara anak-anak kita tak ada nih. Haid tidak, mimpi basah juga tidak, keluar mani juga tidak, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan juga tidak. Ya, seperti orang Korea lah dia. Iya kan? Maka saat umur 15 tahun Hijriyah. Hijriyah berarti dia sudah wajib sholat. Nah, kalau nggak ada tanda-tanda ini dia. Bukan Masehi tapi Hijriyah. Hijriyah itu bisa akan tahu kalau tahu dia bagaimana lahirnya sesuai hitungan Hijriyah. Paham ya? Paham ya Bunda?
Nah, coba gali-gali lah itu anak saya lahir pada tahun ini. Hitungan hijriahnya berapa tuh? Kan begitu. Kalau umpamanya 2015, lihat nanti. Sesuai hitungan hijriah sudah genap 15 tahun. Bukan Masehi. Karena ada perbedaan antara Masehi dengan hijriah. Dan selisihnya banyak. Selisihnya banyak. Itu pentingnya kita membiasakan diri untuk memberikan tanggal anak kita dengan hitungan hijriah. Bukan Masehi ya. Jangan anak saya ini 2024 15 tahun, bukan. Biasanya lebih cepat. Nah, lebih cepat. Baik. Nah, berarti di saat tanda-tanda ini sudah ada atau salah satunya, maka berlakulah agropahala dan dosa di saat dia tidak melaksanakan sholat atau di saat dia melaksanakan sholat. Karena sudah diwajibkan. Tapi di saat umur 6 sampai 7 tahun, usia tamyiz, dia sudah tahu membedakan, anak kita itu sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Atau membedakan mana yang membahayakan dirinya, mana yang tidak. Maka di saat itu ibadahnya sah. Saya ulang kembali. Ibadahnya sah. Tapi jika dia meninggalkannya, dia tidak berdosa. Karena belum masuk kewajiban di dalam melaksanakan sholat. Jelas. Berarti yang haji umur 2 bulan? Belum. Nggak masuk. Jelas ya, haji 2 bulan belum. Tapi kalau seseorang itu umpamanya ada di antara bunda yang membawa anaknya haji di umur 6 sampai 7 tahun, jika dia melaksanakan rukun-rukunnya itu, rukun-rukun haji itu, maka dia sudah dianggap melaksanakan haji. Tidak ada kewajiban lagi. Paham ya? Karena sudah sah. Syarat sah ibadah diterima itu tamyiz. Berarti begini, manakala anak kita di umur 6 tahun, di umur 6 tahun dia puasa, berarti puasa itu pahalanya sudah untuk dirinya. Kalau sholat, untuk dirinya. Kalau haji, untuk dirinya. Serta ibadah-ibadah yang lain. Jelas ya? Bukan masalah disunat atau tidaknya. Nah, ini kadang ini udah dikhitan. Bukan begitu. Nah, jelas ya? Nah, tapi sebelum ini berarti 5 sampai 1 ya. Manakala anak itu beribadah, maka ibadahnya itu untuk orang tuanya. Jelas ya? Paham? Nah, artinya kalau anak kita di umur 3 tahun, umur 5 tahun dia puasa, dia sholat, ibadahnya itu untuk orang tua. Nah, kapan diwajibkan orang tua untuk memerintahkan anaknya melaksanakan ibadah yang sifatnya fardu? Saya ulang. Kapan seorang tua diwajibkan untuk memerintahkan anaknya melaksanakan ibadah yang sifatnya fardu? Apakah di usia baligh ataukah usia di tamyiz? Orang tua memerintahkan anaknya. Sudah statusnya wajib. Tamyiz. Tamyiz bunda. Di saat baligh baru di situ diperintahkan Rasulullah untuk dipukul. Paham ya? Berarti sebelum ini status orang tua sunnah memerintahkan anaknya untuk ibadah. Sunnah. Bisa disimpulkan ya? Kalau belum direalisasikan, cucu lagi lah. Nah, izin dulu bunda.
memerintahkan ibadah-ibadah. Jadi kalau anak kita itu sudah umur 6 sampai 7 tahun, sudah wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan anaknya ibadah, Bunda. Yang sifatnya fardu. Kalau anak itu tak melaksanakan, maka anak tak berdosa. Karena belum ada kewajiban. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kemudian berakal. Berakal berarti anak-anak ada kewajiban. Bayi ada kewajiban sholat. Kenapa? Pertama belum baligh, yang kedua belum berakal. Oke, orang gila? Nggak ada akalnya. Berarti selama dia gila, tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengqadha sholat. Paham ya? Tapi berbeda halnya dengan orang yang pingsan, dengan amnesia, dengan yang koma. Tetap ada kewajibannya untuk mengqadha sholat. Hah? Boleh? Pikun? Kalau pikun, iya, tetap ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan sholat. Sekarang masalah pikun di sini, apakah dia mengetahui? Dia kan sebenarnya orang yang pikun ini dia berakal. Cuman ada ketidaksempurnaan di saat melaksanakan ibadah karena pikunnya. Iya kan, paham ya? Pikun ini bukan sama sekali kehilangan akal. Kalau pikun itu kehilangan akal berarti gila lah. Kan begitu, Bunda. Nah, berarti dia masih memiliki akal. Maka pada saat itu maka dilihat di masa mudanya. Kalau dia adalah orang yang istiqomah menjalankan sholat, maka kekurangan-kekurangan yang dia laksanakan di saat pikun itu tetap sama pahalanya seperti dia istiqomah dahulu. Paham ya? Istiqomah ngaji dengan menyempurnakan huruf-huruf, sifat huruf dan lain sebagainya. Di saat dia pikun, tak tahu lagi dia entah apa-apa dibacanya, Bunda. Dilihat, kalau dia orang yang istiqomah, maka saat itu dia mendapatkan pahala sama persis di saat dia sehat. Jelas ya? Oke. Ini. Nah, sedangkan syarat sahnya apa? Kadang ini perlu kita pahami sekilas, Bunda, supaya kita tahu. Ya kan, kadang banyak orang tua yang menganggap di saat anaknya sudah baligh, baru di situ diwajibkan bagi orang tuanya memerintahkan anaknya. Jelas ya? Berarti menutup aurat kapan diwajibkan diperintahkan orang tua? Tamyiz. Andai kata sebelum baligh anak itu tidak menutup aurat, maka dia tidak berdosa. Tapi sudah ada kewajiban bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya menutup aurat. Nah, jelas ya? Nah, oke. Itu saja. Fokus saja. Kalau sudah anak saya 6 tahun, ya kan, sampai 7 tahun. Kenapa saya sebut 6? Karena terjadi khilaf. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Maka jalan selamatnya mulai dari 6. Nah, dalam bentuk kehati-hatian. Jelas ya? Nah, anak kita sudah kita perintahkan wajib keluar rumah untuk menutup aurat. Jelas. Oke. Adapun syarat sahnya apa? Suci dari hadas dan najis. Baik apa itu? Tempat sholat, kemudian pakaian, kemudian badan. Berarti sudah berapa tuh? 3 ya? Sudah 3, Bunda.
Kemudian ini kita singkatnya. Nah, suci dari hadas dan najis, baik tempat sholatnya, pakaian, badan. Ini sudah umum kita ketahui. Nah, kemudian yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki itu dari lutut sampai pusar. Sudah ya? Berarti kalau ada di antara suami seseorang masuk dia ke masjid sholat maghrib, dia tutup pusarnya sampai lututnya, sholat sah. Ini semua telanjang nih bunda ke atas. Nah, ya. Nah, kalau dari tinjauan sah atau tidaknya sah, adab lah, iya kan. Masa pas sholat dia kayak gitu, ke pesta dia pakai baju ganti gitu kan. Iya, paham ya? Nah, kalau bagi perempuan, menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Tapi kalau menurut Imam Maliki, bukan Imam Maliki, Imam Hanafi. Adapun menurut Imam Maliki, kaki bukan aurat, telapak kaki. Ini dari telapak kaki ini bunda, ini bukan aurat, sehingga banyak kita temukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, seorang perempuan yang sholat tanpa kaos kaki, karena mazhabnya berbeda. Pendapat yang paling rojih, karena kita kan mengikut pendapat yang paling rojih, 3 ulama mengatakan apa? Wajah, kemudian dan telapak tangan. Ini bunda dari pergelangan tangan ini. Jelas ya. Tapi kalau sebagian mazhab Hambali, di dalam sholat itu seluruh aurat wanita wajib dalam keadaan tertutup. Sebagian mazhab Hambali, kuku pun aurat. Coba yang kuku pun tertutup. Iya, ini pun aurat bunda. Iya, sebagian. Kuku pun aurat. Kalau kuku pun aurat gimana tuh? Berarti harus tertutup semuanya. Memang tertutup dari atas sampai bawah. Jelas ya? Itu sebagian mazhab Hambali. Nah, tapi sesungguhnya ketaatan seseorang hamba itu sesuai dengan bagaimana dia sempurnanya menutup aurat. Secara fikih pembahasannya itu. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang dagu. Tempat tumbuhnya jenggot tidak. Tempat tumbuhnya jenggot tidak. Tapi dagu bagian bawah ini aurat. Aurat di dalam sholat, tapi tidak di luar sholat. Beda. Aurat di dalam. Jadi ketika sholat bunda, ini tertutup. Sholat. Di luar sholat ini terbuka. Bagian ini terbuka tidak masalah. Karena aurat di dalam sholat dengan di luar sholat itu berbeda. Dan itu nanti pembahasannya panjang itu. Jelas ya? Oke. Karena kalau dibawa di dalam sholat ini semua pada nggak sah semua dia mudah. Ya kan, karena nampak dagu bagian bawah. Hati-hati. Jelas ya? Oke. Jilbab Malaysia yang lagi viral sekarang ya. Itu ya kan. Karena istri belikan juga untuk anak udah. Kan begitu. Ini kok aneh nih kan, tentu kan harus kita tinjau tuh dari sisi syariat Islam. Ya kan? Boleh ke anak kita pakai itu atau tidak, kita buka-buka dulu. Kalau boleh, silahkan kan begitu. Oke. Jadi kita lanjutkan. Nah, syaratnya menutup aurat bunda. Terserah mau pakai apa. Mau pakai daun pisang boleh. Oke, pakai goni boleh.
mukena itu tradisi. Saya ulang kembali, mukena itu tradisi. Cuman sunnah bagi seorang perempuan itu, sunnahnya di saat dia sholat memakai pakaian 3 lapis. Afdolnya 3 lapis, Bunda. Oke. Terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang lapis yang pertama itu pakaian dalam. Ada yang mengatakan tetap pakaian luar. Artinya kalau pakaian dalam dihitunglah itu layangan sama kacamata. Ya kan, setelah itu daster. Setelah itu pakai yang ketiga, entah apalah itu. Terserah mau pakai mukena boleh atau pakai yang lain boleh. Itu sunnah. Jelas ya? Nah, oke. Tapi manakala seseorang pakaian dalam dengan seperti ini saja, ya kan, tidak memakai pakaian dalam gitu kan, tetap sah. Yang penting kan menutup aurat. Cuman sunnahnya. Tapi sesungguhnya perhiasanmu itu lebih layak untuk Allah daripada makhluk. Jangan ke pesta parfum. Ya kan? Contoh Bunda. Udah itu gosok gigi, tapi pas sholat nggak ada, cuman kumur-kumur. Lah selesai. Kan begitu. Setelah itu pakaian tidur dibawa bermasalah, tipis sekali imannya. Jelas ya. Kenapa pas sholat dia seperti itu? Di saat dia menghadiri undangan pejabat dan lain sebagainya, dia memakai pakaian yang termewah. Ya kan, tapi saat menghadap Allah tidak ada. Berarti begitulah kualitas imannya. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, masuk waktu sholat. Jadi orang yang sholat belum masuk waktunya tidak sah ya. Jelas ya Bunda? Saya ingin sholat zuhur lah, tapi nanti tak bisa saya pas waktu zuhur. Nggak bisa saya sholat dulu lah jam 11. Nggak bisa kayak gitu. Jelas ya. Oke. Kemudian yang keempat, masuk waktu sholat ini dia wajib berijtihad. Wajib berijtihad. Begini, jika dia tidak tahu, sekarang kan sudah mudah. Sudah ada aplikasi, ya kan? Apalagi sudah ada Google. Sudah masuk waktu sholat itu bukan azan. Paham ya? Azan itu untuk menyeru, memanggil ya. Jadi seandainya dilihat jamnya sudah masuk waktu sholat, ya sudah, walaupun belum azan. Terkadang takmirnya baru bangun tidur lah, atau mungkin sakit perut dia kan. Macam-macam lah itu. Demikian juga buka puasa. Puasa juga seperti itu. Jika sudah benar masuk waktunya, sudah, tak harus menunggu gitu. Harus nunggu. Jelas ya? Oke. Tapi dia wajib berijtihad. Tapi kalau ternyata salah ijtihadnya, salah ijtihadnya dengan melihat matahari, ya kan? Itu kan panjang pembahasannya Bunda. Dengan melihat waktu seperti waktu maghrib, syafaq sudah hilang, berarti masuk waktu isya. Tapi bagaimana kondisi mendung? Alhamdulillah kita sudah dimudahkan dengan digital ya, kan seperti itu. Tapi jika dia tidak berijtihad, dia menduga-duga saja, sudah nampak masuk, sudah nampak waktu sholat. Kemudian dia memilih sholat. Setelah itu dia azan, ya kan? Dia mendengar azan. Ternyata dilihatnya belum masuk waktu sholat, baru masuk. Maka saat itu dia wajib mengulang kembali sholatnya. Jelas ya? Wajib.
Jika dia sadar di tengah-tengah, maka wajib dia batalkan. Paham ya? Oke. Yang kedua, menghadap kiblat. Demikian juga menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kalau dia melihat Ka'bah, kalau melihat Ka'bah, ini menghadap kiblat, enggak? Kalau dia melihat Ka'bah, maka tak boleh dia melenceng sedikit pun. Tak boleh melenceng. Paham ya? Nah, berarti ini kan manusia nih. Berarti semuanya menghadap Ka'bah. Berarti kalau andai ada orang sholat di sini, kemari dia, batal sholatnya. Paham ya? Tapi nggak ada lah mungkin orang seperti itu ya. Nah, jelas ya? Nah, tapi bagaimana kondisi kalau dia tidak melihat Ka'bah? Kan begitu, seperti kita-kita inilah. Atau orang yang sholat di hotel. Nah, ya kan, saat umroh dan lain sebagainya jauh kan? Maka wajib dia beristihad. Nah, dengan melihat arah tenggelam matahari. Kalau malam melihat bintang Orion. Nah, jelas ya. Nah, kalau tak bisa, tarik tuh Google Map, ketik Ka'bah. Nah, ya kan ke situ. Atau sekarang seperti BSI sudah banyak anak kiblat. Tapi kalau dia menduga-duga, ternyata dia sadar salah arah kiblatnya itu di tengah-tengah sholat, dia batalkan. Dia sadar setelah sholat, maka wajib dia kembali sholat. Oke? Paham ya Bunda? Nah, dan ini akan kita bahas lebih lengkap nanti di akhir. Bagaimana cara sholat menghadap kiblat? Bagaimana orang yang sholat dalam keadaan safar, di atas pesawat, di atas kapal. Jika ternyata kendaraannya itu tidak cepat bergerak, berpindah posisi, maka saat itu dia wajib menghadap kiblat. Paham ya? Nah, tapi kalau kendaraan itu cepat bergerak, berpindah posisi, iya kan? Berpindah posisi, maka pada saat itu dia wajib pertama kali menghadap kiblat, walaupun nanti ketika dia sholat berubah-ubah arah kiblatnya gara-gara kendaraan itu. Tapi kalau sudah kendaraan itu lama berganti posisinya, maka di saat itu dia wajib. Seperti kapal, iya kan? Pesawat, iya kan? Itu kan tidak cepat bergerak. Sholat berapalah? 10 menit kan? Kira-kira 10 menit. Kira-kira 10 menit itu berganti nggak arah posisi kendaraan itu? Jika tidak, maka dia wajib menghadap kiblat. Jelas? Oke. Saya sampaikan ini nanti supaya muncul tanda tanya, maksudnya supaya muncul pertanyaan-pertanyaan dari Bunda. Nah, kan biasanya peserta ini harus dipancing dulu kan, baru keluar kan. Selama ini betul ya? Hah? Selama ini kalau di atas jadi pesawat kita nggak tahu hadap kita nggak di depannya jelas ada. Nah, tapi bagaimana jika ternyata dia khawatir terjatuh dengan, oh mohon maaf, itu pembahasan berdiri ya, pembahasan berdiri, bukan masalah menghadap kiblat. Mohon maaf. Nah, kalau berdiri itu jika khawatir dia takut terjatuh, iya kan, maka dia boleh duduk. Nah, ya kan, karena ada uzur itu dalam berdiri. Bagaimana di dalam pesawat? Dalam pesawat, ya kan? Dalam pesawat juga seperti itu. Alhamdulillah sekarang kan pesawat-pesawat Saudi Arabia sudah menyediakan musola. Nah, ya kan? Nah, jelas. Itulah sebabnya ada jamak. Ada jamak kok supaya tidak mendapati hal yang seperti itu. Paham ya?
Nah, oke. Karena kan susah kan. Nah, makanya diberikan keringatan jamaah lah. Nanti kalau sudah safar nanti susah, ngadap kiblatnya susah, berwuduknya susah, berdirinya susah, ya kan? Maka di situ ada keringanan untuk menjama. Oke. Yang kedua, sempurnakan gerakannya. Yang ketiga, sempurnakan bacaannya. Yang keempat, pikiran menerjemahkan. Yang kelima, hati meresapi gerakan dan bacaan sholat. Kemudian berharap kebaikan. Berharap kebaikan dari sholat. Afwan, 6. Oke, saya ulang kembali, Bunda. Sholat yang berkualitas itu apabila terpenuhi 6 syarat. Apa itu? Sempurnakan syarat sahnya. Sudah. Oke. Kemudian apa? Sempurnakan gerakannya. Setelah itu, sempurnakan bacaannya. Kemudian, pikiran kita menerjemahkan. Oke? Pikiran kita menerjemahkan. Setelah pikiran menerjemahkan, baru timbul nanti perasaan untuk meresapi bacaan sholat. Rasa itu tidak akan ada kalau dia tidak paham apa yang dia baca. Jelas ya? Jadi setiap yang kita baca, Allahu Akbaru kabira, sudah di kepala kita ini sudah bisa menerjemahkan. Jelas ya? Wajjahtu wajhiyah, sudah bisa menerjemahkan, baru hati meresapi. Setelah itu, dia berharap kebaikan dari apa yang dia baca. Karena setiap bacaan-bacaan di dalam salat itu memiliki fadilah. Paham ya? Semisal contoh, siapa yang baca walhamdulillahi katsira, malaikat tak bisa mencatat amalnya. Kan begitu? Itu kan disebutkan oleh Nabi. Siapa yang membaca walhamdulillahi katsira, malaikat tak bisa mencatat amalnya. Saking banyaknya. Sampai-sampai malaikat mengadu kepada Allah. Maka Allah perintahkan malaikat itu catat sesuai apa yang dibaca oleh hambaku. Kan seperti itu. Berharaplah kebaikan dari itu. Tapi kalau dia tidak tahu keutamaannya, ya tidak akan terasa. Kan begitu. Ketika dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat yang selamanya tidak akan pernah bersatu. Maksudnya apa? Ya Allah, jangan cegah diriku agar tidak kembali melakukan dosa. Hamba ini, saya ini ya Allah makhluk yang lemah. Ya kan? Saya tidak akan sanggup untuk melakukan untuk tidak melakukan dosa kalau tidak engkau tolong. Sehingga kita meminta Allahumma ba'id baini. Karena betapa banyak orang yang bertobat dosa lagi kan? Nah, taubat dosa lagi, kembali lagi jatuh ke lubang yang sama. Itu, jadi kita berharap di situ. Itulah sebabnya keluar dari sholat itu kenapa substansinya bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena begitu banyak yang dia dapatkan kebaikan-kebaikan di dalam sholat. Nah, jelas ya? Berarti kalau satu saja hilang, Bunda, sudah pasti sholatnya tidak berkualitas, bermasalah. Satu saja hilang. Kalau umpamanya ini 2 sampai 6 sudah dia lakukan, tapi wudhunya nggak sempurna, bermasalah sholat.
Iya kan? Bermasalah sholat. Hanya sebatas mengalirkan, tapi tidak membasuh. Dia tidak paham dari sholat itu yang mana yang harus dibasuh. Dalam wudhu itu. Yang mana yang harus dibasuh, dan mana yang harus diusap. Nah, iya kan? Dia tidak paham. Begini dia wudhu. Ya mana sempurna, Bunda. Sudah jelas tangan itu dibasuh, wajah itu dibasuh, rambut diusap, ya kan? Kemudian kaki dibasuh. Jadi kalau ada yang kayak gini nih, ada. Apalagi pakai gayung, bermasalah dah. Jangan-jangan itu yang merusak sholat. Karena berhubung wudhunya tidak sempurna, maka bermasalah lah. Karena kaidahnya begini, amal yang benar itu akan melahirkan amalan yang benar lainnya. Amal yang salah itu akan melahirkan amalan yang salah. Paham ya? Taat itu akan melahirkan amal soleh. Maksiat itu akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Itu kaidahnya seperti itu. Maka kalau orang sudah melakukan satu dosa, tak bertaubat dia, pasti lahir dosa-dosa yang lain. Kan begitu. Tapi kalau dia sholat dengan benar, yang dilahirkan dari sholat itu kebaikan, tidak mungkin hasil dari sholat itu amal buruk. Mana mungkin hasil dari sholat itu amal buruk? Iya kan? Hasil dari sholat itu amal soleh, bukan amal buruk. Jadi kalau ada orang sholat mengumpat dia, berarti bermasalah sholatnya, Bunda. Jelas? Oke. Tak satu pun sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Pasti bermasalah. Kalau seseorang melaksanakan ini, Bunda, 6 poin ini, hakul yakin. Bukan yakin saja lagi. Bukan ainul yakin lagi. Hakul yakin. Apa itu? Setan tidak akan punya kesempatan untuk memainkan pikiran dan hatinya. Kenapa? Karena di saat sholat pikirannya menerjemahkan, hatinya meresapi. Tapi karena di dalam sholat pikiran tidak menerjemahkan, hati tidak meresapi, kosong, disitulah peluang setan untuk memainkan pikiran dan hatinya. Iya kan? Karena saat itu dia tidak sibuk di dalam sholatnya. Jelas? Tapi kalau pikirannya itu dia mainkan, sibuk dalam sholat, hatinya sibuk dalam sholat, tak ada peluang untuk setan memainkan. Cuman karena kosong, kata setan, daripada kosong lebih baik saya isi. Kan gitu. Jelas ya? Dari situ baru kita sadar betapa pentingnya bahasa Arab. Iya kan? Bagaimana orang kalau tidak bahasa, bagaimana dia menerjemahkan bacaan sholat itu? Jelas ya? Tapi sekarang yang hanya ada penyesalan. Tapi tetap, Bu, kalau penyesalan ada, bukan berhenti. Belajar. Paham ya? Ini sekarang orang menyesal berhenti. Harusnya kalau udah menyesal itu, ya belajar. Kalau pingin istirahat, ya istirahat. Jangan berhenti tanpa tahu kapan melanjutkan kembali. Kan begitu. Itulah motivasi belajar itu, Bunda. Kalau memang dia merasa sudah tertinggal jauh aku, Ustaz, ya harusnya dikejar, bukan berhenti. Kan salah tuh, Bunda. Kalau dia merasa, aduh, banyak sekarang nih ya, tak usahlah belajar. Udah 2 bulan nggak belajar gitu kan, banyak tertinggal. Ya harusnya dia kejar, Bunda. Kok berhenti? Ya kan? Jelas ya? Ini banyak nih penyakit murid-murid seperti itu sekarang. Kalau udah 2 bulan, 3 bulan nggak belajar, udahlah berhenti. Salah, sebenarnya dia nggak mau belajar. Salah. Oke. Kok ke situ jadinya? Oke, jadi artinya apa? Masih besar kesempatan kita untuk menguasai ini, Bunda. Alhamdulillah, kemarin setelah kita belajar ini di Al-Azhar, ya kan, di Rumah Quran
kita yang diarifin, itu kita praktekkan langsung ibu-ibu satu persatu. Ketika dia membaca, dia menerjemahkan, alhamdulillah sanggup. Bisa kok, yang umurnya 60, sanggup kok. Ketika dia membaca seperti ini, coba, saya bilang saja, coba Bunda praktekkan cara takbir, beragam macam takbir, tangannya. Allah, Allah, Allah. Nah, kemudian ketika Bunda baca takbir, coba terjemahkan. Apa yang bisa dimaknai dalam sholat? Alhamdulillah bisa. Nah, tapi setelah itu Ustaz, hampir 20 menit lebih saya sholat Ustaz. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaznya pun senang, ada amal jari. Amal jari ya, dimanfaatkan ilmu ya Bunda. Baik. Nah, itu fokus kita Bunda. Jadi kedepannya setelah kita membahas ini, makanya saya sampaikan, simak betul-betul. Ya kan? Saya mudahkan. Kadang setelah kita terjemahkan, kita tadabburi, belum tahu bagaimana cara menyimpulkan. Hati itu menyimpulkan, ya kan? Kita bantu juga. Kalau baca ini, hati itu sudah menyimpulkan ini. Nah, paham ya? Nah, oke, jadi itu dia. Baik. Paham? Oke. Inilah pengantar ya. Sepanjang, saya ulang kembali, Bunda, ini harus mencakup nih. Saya ulang kembali. Kalau ini hilang salah satu, bermasalah sholat. Karena hilang dua. Jelas. Cepat kami setan masuk. Iya, Langsung ya. tapi kalau dia sudah merencanakan sebelum sholat itu apa yang harus dia baca, akan dia sibuk. Dia akan sibuk dalam sholatnya. Cuman karena Ustadz, setelah saya sholat mengalir saja tuh qul huwallahu ahad itu Ustadz. lahir tiba-tiba mulut tuh memang keluar langsung qul huwallahu ahad, karena dia tidak merencanakan dari awal. Nanti saat saya sholat, saya ingin baca, ya kan, surah An-Naba 1-5. Kan begitu. Nanti ketika saya i'tidal, saya ingin membaca ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Saya tidak akan membaca Rabbana lakal hamdu. Kan begitu. Jadi ada perubahan Bunda, sehingga di saat itu dia sibuk. Jelas? Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kedudukan sholat dalam syariat Islam? Saya kirim ya PDF-nya. Bu Vita, Bu Bu Leni, ada juga. Patut nggak kita kirim Bunda? Rupanya paketnya belum dihidupkan kan? Supaya nggak bunyi-bunyi dia. Ini memang berat, memang perlu nampaknya satu lagi handphone Umi. Baik. Karena kedepannya kita Bunda, lebih banyak kita memakai handphone. Karena berhubung begini, saya lagi menulis buku fikih sholat, ya. Cuman karena belum selesai, jadi kita comot-comot, ya kan, kita kirim. Umpamanya kalau takbir saya kirim PDF-nya. Kalau iftitah saya kirim PDF-nya. Nah, jadi kedepannya kita memang penting. Nah, supaya kalau menulis nanti terlalu banyak kan. Nah, itu dia. Lebih mudah, dan mungkin tulisannya pun nanti yang bertanya-tanya itu baris patah atau baris kasroh. Nah, ya kan. Nah, lebih mempermudah. Baik. Sudah?
Baik. Boleh bisa. Misalnya kita ngasih Boleh Bunda, boleh. halal. Halal Bunda. Kita hibahkan itu. Baik, kita lanjutkan. Kita belum sampai ya. Kok langsung masuk kedudukan sholat? Ada yang saya lupakan. Definisi sholat dulu Bunda. Sebelum kita masuk ya. Oke. Mungkin pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Kita ulang kembali. Salat itu akar katanya sholat. Oke. Bentuk fi'il madinya sholat. Fi'il madhi. Bentuk fi'il mudhari'nya yusolli. Oke. Kemudian isim masdarnya sholatan. Ini dia Bunda. Jadi sholat itu bentuknya apa? Masdar. Oke. Nah, apa maknanya? Maknanya apa? Maknanya itu doa atau rahmat. Doa atau rahmat, kasih sayang. Ini secara bahasa sholat itu doa atau rahmat. Kenapa? Kemarin sudah kita jelaskan kenapa. Mendominasi di dalam sholat itu adalah doa-doa, sehingga sholat itu secara bahasa artinya doa. Wa sholli alaihim, apa artinya? Inna sholataka sakanul lahum. Wa sholli alaihim artinya sholat kepada mereka atau doakan mereka. Doakan. Nah, jadi dalam surah At-Taubah Bunda 103 Allah katakan wa sholli alaihim, dan doakan mereka. Sesungguhnya doamu Muhammad itu akan memberikan ketentraman bagi jiwa mereka. Paham ya? Sakanal lahum. Ayat sebelumnya apa? Khudh min amwalihim, ya kan? Khudh min amwalihim. Sodakoh. Kan ini sudah umum kita dengar ya. Ambillah sedekah dari harta mereka. Sedekah di sini ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Para ulama mengatakan sedekah di sini zakat. Paham ya? Ambillah zakat dari harta mereka. Ambil Muhammad. Karena perintah wajib berarti menunjukkan sedekah di sini adalah zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Nah, kan sedekah itu kan umum. Kullu ma'rufin shadaqah. Segala yang baik itu sedekah. Ada yang sifatnya sunnah, ada yang wajib. Kan begitu? Nah, khudh min amwalihim shadaqah. Ambil Muhammad zakat dari harta-harta
mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Fungsinya apa? Untuk membersihkan mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsi dari zakat itu apa? Tutahhirum itu membersihkan jiwa mereka dari dosa-dosa serta membersihkan harta mereka. Wa tuzakkihim. Zakat itu sebenarnya kalau secara istilah mensucikan mereka dengan zakat itu. Maksudnya apa? Fadilah zakat itu di samping untuk membersihkan dosa-dosa mereka dan membersihkan harta-harta mereka, ya, jiwa mereka dari dosa-dosa dan harta mereka. Wa tuzakkihim, melahirkan amal soleh. Karena zakat itu kan tumbuh dan berkembang. Jadi manakala seseorang itu menunaikan zakat, maka lahir amal soleh lainnya. Itu fungsinya, Bunda. Paham ya? Setelah itu apa? Washolli alaihim, dan Muhammad doakan mereka. Itu maksudnya, Bunda. Artinya manakala seseorang menunaikan zakat, ya kan, diperintahkan bagi amilnya untuk mendoakan mereka. Karena fungsinya apa? Karena doamu itu Muhammad untuk memberikan ketentraman bagi jiwa mereka. Jelas ya? Oke. Jadi sholli di sini artinya doa. Jadi itu maksudnya, Bunda. Oke. Nah, namun dalam mushaf Utsmani salat itu tidak ditulis seperti ini, tapi seperti ini, ya. As-shalah. As-shalah. Dalam mushaf Utsmani tidak ditulis seperti ini, tapi seperti ini. Bukan as-shalah. Yang ini, Bunda, imla'nya, dialek bahasa Arabnya. Tapi khat Utsmaninya ini. Tujuannya Utsman bin Affan menulis sholat seperti ini supaya mengakomodir dialek-dialek dalam membaca Al-Quran. Sehingga ada yang membaca as-sholoh. As-sholoh. Ada yang membaca as-sholah. Tapi kalau ditulis seperti ini dalam Al-Quran, maka tak boleh dibaca as-sholoh. Tapi as-sholah. Jelas ya. Itu dalam ilmu qiraat lagi itu. Oke. Kalau jamaknya apa? Sholawat. Berarti sholawat itu artinya doa-doa. Dan itu sudah kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara istilah, apa arti sholat itu? Ini kan secara bahasa. Secara istilah, makna sholat itu aqwalun wa af'alun secara istilah. Kalau secara bahasa kerennya terminologi. Ya kan kayak gitu dulu kuliah kan, Bunda. Ada etimologi, terminologi. Rata-rata kan tamat semua nih kan, Bunda. Ini memang ujung-ujungnya ibu rumah tangga, tapi kuliahnya dulu tinggi-tinggi nih. Ada yang SE, ada yang SPDI kan. S3. Nah, karena semua dikerjakan kan. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri
muftatammatun bitaslimi bisyaraiti makhsusatin. Kalau berat terjemah saja. Ya, kan cepat. Nah, bisyara itu bisyaraiti makhsusatin. Oke. Apa secara istilah? Boleh ditulis. Salat itu secara istilah aqwalun, rangkaian ucapan-ucapan, sudah, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, sudah, muftatahatun bitakbiri, yang diawali dengan takbir, sudah, mukhtatammatun bitaslimi, diakhiri dengan salam, bisyaraiti makhsusah, dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Sudah? Berarti dapat kita simpulkan, Bunda, satu, bahwasanya sholat itu secara istilah ucapan-ucapan, ya kan, dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan apa? Takbir. Kemudian diakhiri dengan salam. Berarti kalau belum berakhir dengan salam, belum dinamakan sholat. Nah, jelas ya? Oke. Nah, takbir ini yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, takbir apa? Nah, lafaznya Allahu Akbar. Takbir itu sendiri apa? Membesarkan. Nah, membesarkan Allah. Itu yang buat masalah itu sholat udah. Oke. Ihram masuk dalam wilayah larangan. Masuk dalam wilayah larangan. Oke. Manakala begini, Bunda. Manakala seseorang bertakbir, maksudnya di sini adalah takbiratul ihram, maka saat itu terhalang baginya untuk melakukan segala apapun, memikirkan segala apapun di luar sholat. Paham ya? Itu maksudnya ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, sudah, maka terhalang saat itu baginya untuk melakukan segala apapun yang sebelumnya halal di luar sholat, dibawa di dalam sholat. Berarti tak boleh lagi dia berucap di luar ucapan sholat. Tak boleh bergerak di luar gerakan sholat. Tak boleh memikirkan segala sesuatu di luar itu kuncinya, Bunda. Nah, itu makanya takbir terhalang. Nah, makan sebelum sholat boleh, di dalam sholat boleh. Memikirkan dapur di luar sholat, dalam sholat
Itulah fungsi takbiratul ihram itu. Nah, berarti kalau masih memikirkan sesuatu, berarti hakikat takbir itu belum dia lakukan. Nah, jelas ya? Mudahnya pembatas. Kegiatan di luar sholat dengan di dalam sholat. Pembatas kegiatan di luar sholat dengan di dalam sholat. Berarti tak boleh lagi bunda, itu batasnya sudah. Memikirkan suami, tak boleh lagi. Ketika sudah takbir, tak boleh memikirkan suami. Mikirkan anak, tak boleh. Mikirkan apa menu makanan nanti malam, tak boleh. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Sudah terhalang, haram. Nah, secara bahasa haram itu kan terhalang, tercegah. Jelas ya? Sedangkan salam itu pembatas antara kegiatan di dalam sholat dengan di luar sholat. Pembatas kegiatan di dalam sholat dengan di luar sholat. Itu salam. Jadi fungsi salam itu apa? Untuk menghalalkan segala apa saja yang tidak boleh sebelumnya dia lakukan di dalam sholat. Itu maksudnya bunda. Berarti ketika sudah salam, maka boleh berbicara. Ngomong bahasa Indonesia baru boleh. Itu maksudnya. Makan, boleh. Memikirkan dunia, boleh. Kapan itu? Setelah salam. Nah, oke. Dan salam di sini adalah salam pertama, bukan salam kedua. Saya tidak menyebut salam ke kanan, karena menoleh itu sunnah. Saya tidak menyebut salam ke kanan, karena menoleh itu sunnah. Nah, berarti salam pertama yang wajib. Jadi kalau kita masuk itu setelah salam pertama berarti? Iya, jelas ya. Jadi kalau umpamanya assalamualaikum warahmatullah tanpa menoleh, sholat sah. Nah, karena menoleh itu sunnah, yang wajib itu salam. Jangan sampai menoleh tak salam. Maka batal sholatnya. Jelas ya. Jadi ada tuh. Kan umpamanya begitu dia. Sudah diam dia. Batal sholat. Karena yang wajib itu ucapan salam, bukan menolehnya. Oke? Dan salam pertama, berarti di saat salam pertama baru boleh seseorang bangkit dari sholatnya. Manakala dia masbuk. Jangan assalamualaikum, sudah bangkit dia. Selesaikan sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup salam pertama. Walaupun nanti imam belum salam kedua, sudah bisa bangkit di salam pertama. Jelas ya? Oke, nanti itu akan kita bahas pada bab salam. Panjang lagi tuh bunda. Oke, jadi itulah sejarah. Dan kemudian apa lagi yang bisa kita ambil pengajarannya? Maksusoh, berarti sudah ditentukan. Berarti di luar yang ditentukan itu tidak boleh. Makanya kenapa para ulama, Syekh ini yang mengatakan Syekh Muhammad Qasim dalam kitabnya Fathul Qorib berangkat dari apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti di luar apa yang dipraktekkan oleh Nabi itu tidak boleh. Jelas ya? Maka kalau orang sudah paham itu, berarti ngomong bahasa Indonesia dalam salat tidak boleh. Allah Maha Besar. Boleh? Nah. Atau bahasa Inggris dia. Ya kan? Atau bahasa Minang dia.
Atau bahasa ya. Atau Allah ya. Allah Tuhanan kayo. Nggak boleh itu. Atau dia berdoa pakai bahasa Indonesia di saat sujud atau sebelum salam. Ya Allah. Nah, ya kan? Boleh? Tak boleh. Nah, dalam hati, berarti dalam hati boleh. Kan ucapan dan perbuatan. Berarti yang diucapkan itu, yang tampak itu tak boleh di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebenarnya kalau kita paham definisi ini sudah, itu bisa menyimpulkan semuanya. Nah, ya kan? Oke, jadi kalau gini dia, Sami Allahu liman hamidah. Berarti ini sudah di luar gerakan sholat, ya kan? Ini kan ada nggak gerakan sholat seperti ini? Nggak ada. Berarti dia nggak disebut sholat. Paham ya? Nah, atau gini dia, Allah. Iya kan? Lihat, mantap kali lah kaligrafi ini. Siapa lah yang menulis ini? Kurasa menang juara nasional ya. Nah, kan kayak gitu. Kamu boleh? Karena sudah di luar dan ini yang akan kita bahas nanti, Bunda. Nah, jelas ya? Nah, sekarang kita masuk kedudukan sholat. Pertama, langsung yang pertama yang kedudukan sholat dalam syariat Islam. Pertama, ta'abbudi. Ta'abbudi itu maksudnya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah perintah Allah kepada hambanya, dan kewajiban kita sebagai hamba adalah melaksanakan perintahnya. Itu yang pertama dulu, Bunda. Fadilah sholat itu sebagai bentuk ta'abbudi, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini terus memberikan rahmatnya kepada kita tanpa putus-putus. Nah, terlepas sedikit atau banyaknya yang kita terima, terlepas musibah yang Allah tetapkan, tapi sesungguhnya rahmat Allah itu tidak pernah putus. Ya kan? Mana ada putus, Bunda? Yang diambil sebahagian saja. Coba yang diambil, kalau yang diambil itu anak, tapi kan masih ada nikmat tidur kan? Kalau Allah cabut nikmat tidur itu, lihat. Pusing, sehari tak tidur dia. Emosi saja bawaannya, Bunda. Jadi orang yang susah tidur itu, berarti saat itu nikmat Allah sudah dicabut. Sadari bahwasanya tidur itu pun nikmat. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi hamlin minni wala quwwatin. Doa apa tuh? Doa, berarti tak pernah berdoa nampaknya, Bunda, saat mengenakan pakaian kan? Ya kan, Nabi membaca itu, Bunda. Nah, kalau tak tahu berarti bisa disimpulkan. Nabi membaca itu, Bunda. Nabi memuji Allah, segala puji bagi Allah karena telah memberikan pakaian ini sebagai bentuk rizki darinya, tanpa daya dan kekuatanku. Maksudnya apa? Bahwasanya Nabi saat memakai pakaian, itu Nabi bertawakal. Pertama dia Nabi sadari bahwasanya saat Nabi memakai pakaian itu, Nabi sadari itu nikmat dari Allah. Ya kan? Iya kan, Bunda? Pakaian nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Saat itu Nabi pun menyadari bahwasanya aku tak sanggup memakai pakaian ini kalau Allah tidak memberikan kekuatan. Betapa banyak orang tak sanggup memakai pakaian, harus dibantu oleh cucu-cucunya kan? Nah, ya kan? Sadarin itu, Bunda, bahwasanya kita memakai pakaian pun tidak bisa kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Sehingga Nabi membaca itu, sampai pada tahap itu pun kita sadar. Maka kata Nabi, siapa yang membaca itu, maka terhapuslah dosa-dosanya di masa lalu
dan akan datang sepanjang dosa-dosa itu dosa kecil. Nah itu kan besar tuh keutamaan doa mengenakan pakaian itu Bunda. Jelas ya. Oke, jadi Allah itu terus memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau begitu, kita pun terus memujinya, terus beribadah, berhubung nikmat Allah itu tak pernah putus, berarti ibadah itu pun tak boleh putus. Nah, jelas ya? Oke, itu maksudnya yang pertama, ta'abudi. Yang kedua, salat adalah ibadah yang pertama kali nanti Allah hisab pada hari kiamat. Dan ini sudah umum kita ketahui ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Apa? As-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jadi amal ibadah dari seluruh syariat yang telah Allah tetapkan kepada manusia, nanti di hari kiamat syariat apa yang pertama kali dihisab? Salat. Dan itu sebagai penentu. Kalau salatnya baik, maka baiklah amalan-amalan lainnya. Dan ini sangat berkaitan dengan fungsi dari salat itu. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fungsi salat itu akan melahirkan amal baik. Berarti seseorang yang salatnya tidak benar, seseorang yang salat tidak mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar, berarti salatnya bermasalah. Itulah kenapa ketika nanti di hari kiamat salat pertama kali dihisab. Kalau salat bermasalah, pasti amalan lain bermasalah. Paham ya Bunda? Kalau salatnya benar, pasti amalan lain juga mengikut benar. Nah, jelas? Oke. Kemudian yang ketiga, salat adalah tiang agama, dan ini sudah umum kita ketahui, singkat ya. Ini Bunda, ini salat nih. Jelas ya? Nah, itu tiang-tiangnya. Salat. Pondasinya apa? Syahadat. Kan syahadat. Pondasinya syahadat. Ini nih. Ini syahadat, ini salat. Ini zakat. Kalau salat tidak ditunaikan, berarti yang di atas roboh. Ya kan? Kalau syahadat tidak ditunaikan, berarti seluruhnya roboh. Itulah sebabnya amal-amal tak diterima. Mau salat dia, mau zakat dia, mau haji dia. Kalau sudah tidak beriman, ya maka seluruh ibadah tidak diterima. Itu hikmahnya itu. Jelas ya? Nah, oke. Kemudian salat adalah syariat terakhir yang diangkat oleh Allah di muka bumi. Apa syariat yang terakhir diangkat oleh Allah? Maka jawabnya salat. Syariat pertama? Waris. Syariat pertama yang diangkat oleh Allah adalah waris. Syariat terakhir? Salat. Salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makin banyak nikmat, harusnya makin banyak rasa syukurnya. Fakta, bukti seseorang sebenarnya itu dia bersyukur apa? Salat. Oke. Kemudian yang ke-6. Sudah, yang kelima sudah. Yang ke-6, salat sebagai pencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya itu apa? Fahsya apa Bunda? Nanti silahkan kalau mau disalin ayatnya, itu dicantumkan dalam surah Al-Ankabut ayat 29 ya. Surah ke-29 ayat 45. Ya, fahsya dan mungkar. Fahsya apa? Keji. Mungkar? Jawaban sederhana memang itu Bunda. Keji apa? Keji. Memang dasar keji kali kau. Udah. Fungsi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Berarti ini baik, ini jelek gitu. Nah, fahsya itu perilaku buruk. Perilaku buruk yang berdampak lebih besar pada diri sendiri. Sedangkan mungkar, perilaku buruk yang berdampak lebih besar pada tatanan sosial. Tatanan sosial atau masyarakat. Oke? Fahsya itu perilaku buruk yang berdampak lebih besar pada diri sendiri. Pornografi, fahsya. Makan babi, fahsya. Apalagi minum khamar, fahsya. Zina, ya kan, nggak ada yang dirugikan. Orang lain ada yang dirugikan. Kalau sama-sama ridho kan, kan begitu. Itu kan fahsya namanya. Sepanjang kami suka sama suka, ya kan ya boleh, walaupun kami tidak menikah. Kalau begitu, itu namanya perbuatan fahsya. Makan babi kan tak ada yang dirugikan kan Bunda? Yang dirugikan siapa? Dia yang berdosa kan? Tapi kalau mungkar, itu sosial. Mencuri, mungkar. Gibah, mungkar. Fitnah, mungkar. Membunuh, mungkar banget. Nah, jelas ya? Itu maksudnya Bunda. Jadi segala perilaku buruk yang lebih besar berdampak, dia memang berdampak pada diri sendiri, tapi sesungguhnya lebih besar berdampak pada tatanan sosial. Segala perilaku buruk yang sampai pada tahap merugikan orang lain, itu namanya mungkar. Oke. Janji Allah, sholat bila ditegakkan dengan benar akan mencegah dirinya dari dua perbuatan ini. Oke. Berarti kalau ada yang ngumpat, sholatnya nggak benar. Ini janji Allah Bunda. Nah, tanda tangan palsu, mungkar. Nah, jelas ya. Nah, berbohong, mungkar. Karena berbohong mungkar lah, merugikan orang lain. Jelas ya. Fungsi sholat itu bila ditegakkan dengan benar, maka mencegah dirinya dari dua perbuatan ini. Oke. Keburukan itu Bunda, hanya dua saja. Kalau nggak fahsya, ya mungkar. Jelas ya. Kadang-kala ada orang yang berbuat buruk, ya kan? Tapi itu tidak berdampak pada sosial. Dia tak sholat. Ya, itu apa? Fahsya. Dia tak sholat, benar itu fahsya. Kan nggak ada yang dirugikan kan? Tapi apa mungkin orang hikmah dari sholat itu dia tak sholat? Mustahil Bunda. Masa hasil dari sholat itu nggak sholat? Nah, oke. Nah, berarti sholat itu Allah wajibkan kepada kita bukan untuk keuntungan Allah, sadarin itu, tapi untuk kebahagiaan kita Bunda. Jelas. Sekolahlah tinggi-tinggi nak, kita keluarkan uang kita sekian banyak, ya kan? Apa yang kita harapkan dari anak kita? Tak ada kan? Nggak ada Bunda. Ya hanya untuk dia. Supaya anak kita itu senang. Dia sekolah tinggi-tinggi, supaya dia senang. Nggak perlu kepedulikan aku nak. Biarlah mama hidup di kampung. Nah, ya kan? Terserahlah. Yang penting kau sakinah mawaddah warahmah dengan pasanganmu, sudah. Tak perlu engkau harus mengkasih uang saku kepada aku. Kan itu orang tua yang bijak kan? Ya kan, dia tidak berharap, tapi seorang anak diwajibkan untuk memuliakan orang
orang tua. Tapi bagi orang tua dia tidak berharap kebaikan dari anaknya. Kenapa? Karena yang dia lakukan semua itu atas dasar cinta. Ya kan? Nah, itu dia. Demikianlah Allah kepada hamba-hambanya. Kita diperintahkan sholat, diwajibkan bukan untuk kesenangan atau kebahagiaan Allah. Allah tak butuh dengan sholat kita, Bunda. Jangankan sholat, seluruh ibadah kita ini Allah tak butuh. Itu yang membuat seseorang itu sebenarnya takut dia. Muncul rasa takut kepada Allah itu kenapa? Karena dia sadar bahwasanya Allah tidak membutuhkan amalku. Nah, akhirnya apa? Dia terus rakus untuk terus beribadah. Ya kan, sebagaimana seseorang yang tidak membutuhkan jasa kita, tapi kita sangat membutuhkan dia. Kita mengemis-ngemis kan? Ya kan, Bunda? Nah, begitulah. Jadi harus disadarin itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Dan dirikanlah salat itu disebutkan dalam surah Hud ya, ayat ke 114. Dan dirikan salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Siang ada tepinya, Bunda. Pantai, laut ada tepinya. Nah, tepi siang itu apa? Subuh dan asar. Nah, itu maksudnya. Tepi siang itu subuh dan asar. Jelas ya? Jadi kalau disebut di sini torofain nahar, kedua tepi siang maksudnya salat subuh, zuhur, asar. Wa zulfam minal lail, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Apa itu? Maghrib, isya. Jadi tak disebutkan secara khusus. Maka tak ada disebutkan solat itu secara khusus ya. Hafizu ala salawat, jagalah solat. Nah, berarti solat 5 waktu. Nah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi fungsi solat itu, Bunda, salah satu fadilahnya itu menghapus dosa. Saya sampaikan, semua rangkaian yang ada di dalam sholat itu menghapus dosa. Saya ulang kembali. Semua rangkaian yang ada di dalam sholat itu fadilahnya menghapus dosa. Apa itu? Baca. Wudu. Iya kan? Wudu itu setiap dia berwudu, maka mengalirlah dosa-dosanya bersama tetesan air. Ya kan itu? Masih banyak dosa yang belum terhapuskan. Caranya bagaimana? Dia melangkahkan kaki ke masjid. Setiap langkah kaki kanannya itu menaikkan derajatnya di sisi Allah. Setiap langkah kirinya menghapus dosa. Ternyata masih belum terhapus dosanya. Setelah itu apa dia? Dia masuk ke masjid mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terhapus dosa. Sepanjang dosa-dosa kecil ya. Jelas ya, Bunda? Masih banyak dosa yang belum terhapus. Nah, iya kan? Dia menjawab azan. Maka terhapus dosa-dosanya. Masih banyak dosa yang belum terhapus. Iya kan? Dia berdoa, terhapus dosa-dosanya. Masih banyak lagi dosa yang belum terhapus. Kemudian dia sholat sunnah. Terhapus dosa-dosanya. Masih banyak dosa yang belum terhapus. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, maka terhapus dosanya. Tidak cukup dengan itu. Ketika dia membaca doa iftitah, maka terhapus dosanya. Ketika dia membaca A'udzubillah, terhapus dosanya. Ketika dia membaca Al-Fatihah, terhapus dosanya. Ketika dia membaca Amin, terhapus dosanya. Makanya Nabi mengatakan orang yang sholat 5 waktu itu, Bunda,
Seperti seseorang yang ada di depan rumahnya itu sungai, setiap hari 5 kali dia mandi. Nah, kira-kira ada nggak kotoran? Di depan rumah kita ada sungai. Di depan ini, depan pintu ini Bunda. Itu hadis sahih. Nah, ada sungai. Dia mandi 5 kali. Kira-kira ada kotoran di badannya? Nggak ada. Begitulah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, paham ya? Sepanjang rangkaian-rangkaian sholat itu ditegakkan dengan benar. Berarti kalau takbirnya benar, takbir itulah yang menghapus dosa. Yang lain tidak. Paham ya? Kalau yang benar itu iftitahnya, berarti yang iftitah itu sajalah yang menghapus dosa. Sedangkan takbir tidak menghapus dosa. Kalau begitu, jangan remehkan kebaikan walau sekecil apapun itu. Jika fadilahnya menghapus dosa. Ya kan, menjawab azan menghapus dosa, Bunda. Sadar kita ini, kita lagi banyak dosa, tapi tak mau menghapus dosanya. Nah, kalau kita sadar itu, berarti apa? Kita tidak akan menyepelekan lagi semua rangkaian-rangkaian dalam sholat itu. Merapatkan shaf itu pun menghapus dosa. Ya kan? Andai kata sholatnya tak bisa, dosanya tak bisa terhapus dengan sholatnya, Allah beri kesempatan lagi. Dengan apa? Antara Jumat ke Jumat berikutnya. Ah, ya kan? Tak bisa terhapus. Antara umroh dengan umroh berikutnya tak terhapus lagi, ibadah umrohnya bermasalah. Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya tak bisa lagi terhapus dengan sedekah, tak bisa terhapus dengan zakat. Kan banyak ibadah-ibadah yang menghapus dosa. Maka kalau ada orang yang dibangkitkan nanti dari hari kiamat, sekian banyak ibadah yang dia lakukan, tak ada satu pun yang menghapus dosa. Berarti ibadahnya bermasalah, Bunda. Banyak kesempatan yang diberikan Allah. Itu rahmat Allah kan? Sepanjang dosa-dosa itu dosa kecil. Jelas? Baik, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan. Ingatkan nomor berapa? Berarti pekan depan? Nomor 8 ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan nomor 8. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mukaddimah ini memotivasi kita untuk terus memperbaiki sholat kita. Jadi setidaknya seminimal mungkin nanti sholat zuhur sudah ada kesadaran, Bunda. Kan gitu. Walaupun belum paham dulu apa yang dibaca. Jelas. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.